Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kembali dengan LPP Sinode GKJ dan GKS Jateng, kita mau belajar tentang doa dengan media. Saudara, bagaimana Anda berdoa selama ini? Mungkin ada yang menjawab, saya berdoa di kamar, tutup pintu, lalu tangan saya lipat dan saya berdoa. Atau mungkin ada yang berkata, saya berdoa bersama keluarga, teman-teman saya secara bergantian dan sambil bergandengan. Saudara, semua jawaban itu tentu benar, tidak ada yang salah. Namun, secara jujur kita mengaku bahwa kadang kita mengalami kejenuhan dalam berdoa. Doa kadang hanya sekedar rutinitas belaka. Kata yang kita ucapkan kadang tanpa kita rasakan. Apalagi ketika jiwa kita terbeban berat. Kadang kita tidak tahu harus bagaimana berdoa. Saat ini kita mau belajar tentang salah satu metode berdoa, yaitu doa dengan media. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih variatif, kreatif dan inovatif dalam berdoa. Dengan demikian, kehidupan doa kita senantiasa disegarkan, tidak monoton dan menjenuhkan. Apalagi doa adalah nafas hidup orang beriman. Saudara, lalu pertanyaannya, apa itu doa dengan media? Yang dimaksud dengan media di sini adalah sarana yang dipakai untuk membantu kita mengekspresikan doa kita. Ekspresi doa tidak hanya sekedar audio kita berbicara atau mendengarkan, tetapi juga visual dapat dilihat dan juga visiomotorik melibatkan gerak tubuh kita. Jadi, doa dengan media adalah doa yang diekspresikan melalui audio, berbicara, mendengarkan, juga secara visual dapat dilihat
dan fisiomotorik, artinya dengan menggunakan gerak tubuh kita. Dan sesungguhnya doa dengan media ini terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh para pemazmur dalam kitab Mazmur. Adapun media doa yang kita gunakan adalah pertama, alam. Di dalam kitab Mazmur kita menemukan ada pemazmur yang berdoa dengan media alam. Mereka bernyanyi bersama dengan alam, memuji Tuhan melalui kekaguman mereka atas ciptaan Tuhan yang indah dan dahsyat. Saudara, melalui alam, hati mereka tertunduk kepada Tuhan dan memuji keagungan Tuhan. Doa dengan media seperti alam ini juga bisa kita lakukan dalam hidup kita sebagai salah satu variasi dalam berdoa. Meski di tengah pandemi ini kita mungkin tidak bisa keluar rumah, berinteraksi dengan alam bebas, namun kita bisa melihat keindahan alam ini melalui YouTube atau gambar-gambar tentang alam. Media berikutnya atau yang kedua adalah berdoa dengan media berupa benda atau barang-barang yang ada di sekitar kita, yang kita pakai sehari-hari. Misalnya mangkuk, ember, air, dan lain-lain. Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 8 mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Saudara, kirbat adalah pundi-pundi kulit yang pada waktu itu biasanya dipakai untuk menampung air atau susu atau anggur dan sebagainya. Dengan memakai Mazmur 56 ayat 8 ini, kita bisa berdoa dengan menggunakan gagasan semangkuk air mata yang diperhatikan dan dihargai oleh Allah. Media yang digunakan adalah mangkuk atau ember yang pendek, air, dan beberapa kerikil yang ringan. Sehingga ketika diceburkan ke dalam air tidak langsung jatuh ke dasar mangkuk atau ember. Caranya demikian saudara-saudara. Mungkin saudara bisa mempraktekannya juga di rumah. Saudara siapkan mangkuk atau ember pendek, lalu isilah dengan air mangkuk atau ember itu. Lalu duduklah atau berlututlah di samping mangkuk atau ember tersebut. Ambillah satu kerikil yang sudah kita siapkan tadi, lalu katakan misalnya, ini adalah doa untuk temanku yang sedang sakit. Kerikil ini adalah permohonanku untuk temanku yang sedang sakit. Lalu kita jatuhkan kerikil itu sambil dalam hati kita atau kita mengucapkan melalui mulut kita, Tuhan, di dalam pengasihan-Mu sembuhkanlah temanku. Saudara, sambil kita melihat kerikil itu jatuh, kita terus berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudara, itu kita lakukan terus dengan kerikil yang kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai yang kita inginkan. Kerikil yang berikutnya itu kita namai seperti yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan pergumulan kita atau sesuatu yang mengganggu atau menyusahkan kita. Misalnya kehilangan orang yang kita cintai, kita terkena PHK atau anggota keluarga kita terkena PHK, ada banjir, bencana dan pandemi seperti ini. Kita menjatuhkan kerikil itu sambil menaikkan permohonan. Saudara, sambil melihat kerikil itu jatuh di dasar ember atau mangkuk, kita bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan setiap kekhawatiran kami dan memperhatikan setiap tetes air mata kami. Saudara, itulah keyakinan yang mesti kita lakukan ketika kita melakukan proses berdoa dengan media yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, kita bisa melakukannya sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan pergumulan kita. Setelah selesai doa-doa yang mau kita naikkan, kita bisa menutupnya dengan berkata, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Amin. Saudara, media ketiga yang bisa kita pakai dalam berdoa adalah tubuh kita sendiri. Umat Israel kuno seperti tercatat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13 mempunyai suatu kebiasaan, di mana ketika mereka menyesali suatu kesalahan, maka mereka mengekspresikan doa penyesalan tersebut dengan cara mengoyakkan pakaian
yang mereka pakai. Namun sayangnya, dalam perkembangannya hal mengoyakkan pakaian tersebut tidak lagi merupakan ungkapan pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Nabi Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia adalah Allah pengasih dan penyayang, dan panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dari sini kita diingatkan untuk melakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan media apapun. Jangan sampai media yang kita pakai terbalik menjadi tujuan. Karena sesungguhnya media tersebut hanyalah sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan. Bukan tujuan pada dirinya sendiri. Yang menjadi tujuan kita adalah Tuhan. Doa dengan media tubuh kita ini mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Atau kalaupun bisa namun butuh dibimbing atau dibuatkan gerakannya. Hal ini tidaklah masalah. Misalnya kita mengajak anak-anak kita yang masih kecil untuk berdoa dengan menggunakan gerakan tubuh kita. Misalnya doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Yang terpenting dari doa dengan gerakan tubuh ini adalah hati kita fokus pada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka orang yang mengikuti gerakan tubuh kita pun akan mengikutinya dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya tergantung pada kita. Kita melakukan doa apapun, ketika itu sungguh-sungguh kita terhubung dengan Tuhan, maka orang di sekitar kita akan merasakannya. Dan mereka bisa mengikuti gerakan-gerakan tubuh kita. Yang keempat, saudara-saudara, adalah media yang berupa alat-alat keagamaan. Misalnya rosario, jalan salib, dan lain-lain. Di tengah pandemi ini mungkin saudara-saudara tidak bisa lagi ke tanah lapang. Atau untuk membuat jalan salib. Atau bagi saudara-saudara yang Katolik tidak bisa ke tempat-tempat berziarahan. Namun bersama keluarga kita bisa dengan kreatif membuat sarana-sarana untuk memudahkan kita mengenang karya dan kasih Tuhan. Misalnya di rumah kita membuat tanda-tanda dengan mengeprint dari gambar-gambar di internet tentang jalan salib atau karya pelayanan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Gambar atau tanda itu bisa kita tempelkan di bagian-bagian dalam rumah kita yang nantinya akan menjadi tempat-tempat perhentian ketika kita berdoa. Selanjutnya kita juga bisa mengajak anggota keluarga kita untuk berdoa di setiap perhentian tersebut, dan kita kemudian bersama-sama bergantian untuk berdoa di tempat-tempat perhentian itu. Dengan rosario atau kalung yang kita buat dari biji-bijian, kita juga bisa memakainya untuk berdoa, baik pribadi maupun bersama dengan yang lain. Berikutnya adalah media yang kelima, yaitu lagu. Orang bisa berdoa melalui lagu pujian, itulah yang juga dilakukan oleh pemazmur. Di tengah kebersamaan kita di masa pandemi ini, kita bisa memilih 2 atau 3 lagu yang sesuai dengan pergumulan dan yang mau kita doakan. Lalu kita nyanyikan, bisa sendiri atau bersama dan atau secara kanon dengan yang lainnya atau anggota keluarga kita. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga bisa diambil dari lagu-lagu Mazmur. Ketika lagu-lagu tersebut dinyanyikan dengan kesungguhan hati, maka akan menjadi ungkapan doa yang dahsyat yang menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Saudara, dalam prakteknya, pemakaian doa dengan media ini kadang-kadang kita lakukan secara pasif atau aktif. Jadi pemakaian media dalam berdoa itu dalam prakteknya bisa dipakai secara aktif atau pasif. Secara aktif dalam pengertian seperti yang saya sudah uraikan panjang lebar tadi. Sedangkan pemakaian secara pasif dalam pengertian bahwa media tersebut kita pasang permanen atau dalam event tertentu di suatu tempat sebagai ungkapan doa kita. Misalnya memasang salib di rumah, mungkin saudara-saudara pasti memasang salib di rumah. Atau black KTP ketika ada pesta pernikahan. Itu bukan dekorasi, tapi sebetulnya ungkapan harapan dan juga sekaligus doa yang dinaikkan oleh orang yang memasangnya.
salib dan black KTP misalnya dalam pernikahan. Keduanya menjadi simbol yang penuh makna ungkapan doa dan ekspresi iman atau keyakinan bagi yang memasangnya. Salib dan black KTP itu menjadi media doa ketika orang memandangnya. Kemudian dalam hatinya mengucapkan harapan doa yang mau dinaikkan. Yang perlu kita ingat saudara-saudara adalah jangan sampai media tersebut hanya sekedar dekorasi saja, tapi sungguh-sungguh menjadi sarana kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, doa dengan media ini penting dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita manusia adalah makhluk bersimbol atau homo symbolicum. Demikian Ernst Cassirer, seorang filsuf berpendapat. Artinya, perilaku kita disadari atau tidak, disengaja atau tidak, berpotensi menghasilkan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Selanjutnya terkait dengan doa memakai media, G.K. Chesterton, seorang teolog awam, penyair, dan seorang filsuf dari Inggris pernah menulis demikian. Doa itu bagaikan rumah sakit dan klinik jiwa di dalam menyehatkan tubuh kita. Dari sini kita disadarkan bahwa doa dengan media juga baik dalam rangka konseling pastoral. Doa dengan media bisa menjadi salah satu cara kita melakukan terapi luka-luka batin dan trauma. Saudara, mungkin saudara bertanya, doa dengan medium apa yang akan saya pilih? Seorang tanpa nama saudara-saudara pernah berkata, berdoalah dengan cara yang kamu bisa, bukan dengan cara yang tidak kamu bisa. Selanjutnya ada seorang bernama A. Sunarja, seorang penulis dan praktisi doa, mengatakan doa yang baik mengandaikan ketetapan, kemantapan, kesungguhan, dan kontinuitas. Ada ketetapan, niat, kemantapan, dan kesungguhan dalam berdoa. Selamat mengeksplorasi metode doa dengan media. Kiranya kehidupan doa kita semakin disegarkan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, melalui Alkitab yang merupakan sabda Allah dan yang di dalamnya memuat doa-doa juga, mampukan kami menemukan mutiara kehidupan sebagai bekal untuk menjalani hidup kami hari demi hari bersama dengan Engkau dan sesama kami. Amin.